Gara-gara tolak bergabung dengan Vakif Ban, kontroversi hijab di Turki diributkan. Netizen Turki serang Megawati setelah gabung Manisa BBSK. Ini rasis dan biadab, harus diusut tuntas. These are things that are not only important in our daily lives, but also central to our sport. Our vision is to make volleyball the #1 family sport in the world. A sport played and watched by grandparents down to grandchildren and everyone in between. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가도 Encara Messi, 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 encara Messi. Ada Indonesia Arena. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan soal prestasi, melainkan kontroversi panas yang menyentuh isu sensitif, hijab dan diskriminasi di Turki. Belum lama diumumkan sebagai pemain baru Manisa BBSK, Megawati langsung mencuri perhatian publik Turki. Namun bukan hanya karena reputasinya sebagai bintang voli Indonesia yang bersinar di Liga Korea, melainkan karena keputusan beraninya menolak tawaran besar dari klub elit Vakif Ban yang sempat mendekatinya. Keputusan ini justru memicu reaksi keras dari sebagian netizen Turki. Ironisnya, alih-alih menghargai pilihan pribadi Mega, sebagian netizen justru melontarkan komentar yang tak pantas. Beberapa bahkan menyeret penampilan Mega yang berhijab sebagai bahan hinaan. Komentar bernada rasis, seksis, dan Islamofobia bermunculan di lini masa Twitter dan Instagram. Ini jelas tindakan biadab yang memicu kemarahan publik Indonesia dan komunitas internasional. Ini bukan hanya soal olahraga, ini sudah menyangkut kebebasan beragama dan hak memilih klub bagi setiap atlet profesional, ujar salah satu pengamat sosial di Jakarta. Jika Megawati dipermasalahkan hanya karena berhijab dan menolak klub elit, ini jelas diskriminasi yang harus dilawan. Sebagai atlet, Megawati dikenal sangat profesional. Perjalanan karirnya dari klub Indonesia, Korea, hingga kini ke Turki, tidak pernah lepas dari kerja keras dan prestasi. Megawati juga menjadi simbol perempuan muslim yang sukses dan tetap teguh pada prinsip dan keyakinannya. Maka ketika ada komentar bernuansa kebencian, itu bukan hanya mencoreng dunia olahraga, tapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Tak hanya di Indonesia, sejumlah media asing juga menyoroti kasus ini. Beberapa menyebut bahwa Turki harus lebih serius dalam menangani isu kebebasan beragama dan melindungi atlet internasional dari perlakuan diskriminatif. Apalagi, hijab bukanlah hal asing di negara tersebut, namun tetap saja menjadi sasaran cibiran saat dikenakan oleh atlet asing seperti Megawati. Mega tidak salah. Dia hanya memilih klub yang sesuai dengan nilai dan visinya. Serangan personal terhadapnya sangat keterlaluan dan harus segera ditindak, tulis salah satu netizen yang viral. Seruan tagar kami bersama Mega dan Stop Racism in Sports pun menggema di media sosial. Sebagian netizen Turki menyoroti tampilan Mega yang mengenakan hijab. Ada yang mengatakan, "Oh gadis, bagaimana caramu bermain dengan ini? Apakah perlu mendinginkan diri? Biarkan dia pergi ke Liga Iran. Dia akan kembali ke desanya di Indonesia sambil menangis. Tidak bisakah mereka menemukan pemain sekuler lain?" Komentar-komentar ini menimbulkan kehebohan karena bernada rasis dan intoleran terhadap hijab. Komentar negatif tersebut sebenarnya tidak mendasar. Aturan larangan hijab di Turki sudah dicabut sejak 2013 oleh pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, membuka akses bagi perempuan untuk mengenakan hijab di institusi publik, termasuk olahraga. Kendati demikian, beberapa netizen masih menunjukkan mindset intoleran terhadap hijab dan berpikiran bahwa atlet harus bersikap sekuler. Padahal sejak 2017, hijab juga diperbolehkan dalam militer dan profesi hakim. Pro dan kontra di dunia voli Turki. Komentar positif pun muncul dari kalangan lain di komunitas voli Turki yang mengingatkan bahwa peraturan sudah jelas. Salah satu netizen mengatakan, "Kini, bermain dengan jilbab di Liga Turki sudah bisa dilakukan. Sayangnya banyak atlet wanita yang dihalangi dengan cara ini." Kontroversi ini seharusnya jadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa dunia olahraga adalah ruang inklusif, bukan ajang menyerang keyakinan atau pilihan hidup seseorang. Dan Megawati, sekali lagi membuktikan bahwa dia bukan sekadar pemain hebat, tapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan harga diri. Kasus ini tak boleh dibiarkan.
Dunia menanti respons tegas dari otoritas olahraga Turki, dan kita semua harus berdiri bersama Megawati dalam melawan ketidakadilan. Banyak yang menilai bahwa yang terjadi bukan sekadar ketidaksetujuan atas pilihan klub Megawati, tapi bentuk nyata Islamofobia yang belum sepenuhnya hilang dari dunia Eropa. Lebih disayangkan lagi, hingga saat ini, pihak Vakifbank sebagai klub yang sebelumnya dikaitkan dengan Megawati belum memberikan klarifikasi maupun mengecam tindakan fansnya. Bungkamnya Vakifbank dianggap mencerminkan pembiaran, bahkan restu diam-diam atas serangan tersebut. Padahal, sebagai klub besar yang punya reputasi dunia, Vakifbank seharusnya menunjukkan sikap netral dan menjunjung nilai fair play. Federasi Voli Turki, TVF, pun kini mendapat sorotan tajam. Banyak pihak menyerukan agar federasi tidak tinggal diam. Dunia olahraga, termasuk voli, harus bebas dari rasisme, intoleransi, dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi presiden buruk bagi atlet manapun di masa depan yang datang dari latar belakang berbeda. Federasi diminta untuk memberikan peringatan resmi kepada klub dan fans yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian, menyusun kode etik yang lebih tegas terhadap aksi intoleransi, baik dari ofisial, pemain, maupun penonton, memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi atlet asing, khususnya yang berasal dari negara mayoritas Muslim. Kasus ini kembali menyadarkan dunia bahwa perjuangan melawan diskriminasi belum usai. Hijab bukan penghalang prestasi, agama, budaya, dan identitas bukan alasan untuk membenci. Justru keberagaman itulah yang membuat olahraga menjadi simbol pemersatu umat manusia. Federasi Voli Turki kini berada di persimpangan penting. Akankah mereka membiarkan dunia melihat bahwa diskriminasi dibiarkan tumbuh subur di balik net voli, atau berani bertindak dan menegaskan bahwa olahraga adalah milik semua orang tanpa kecuali? Yang lebih mencurigakan adalah sikap diam dan bungkamnya pihak Vakifbank serta Federasi Voli Turki atas berbagai komentar diskriminatif itu. Alih-alih memberikan klarifikasi atau membela nilai sportivitas, mereka justru seolah membiarkan serangan itu mengalir deras. Banyak netizen Indonesia pun menyimpulkan, Vakifbank kecewa, lalu membiarkan situasi ini menjadi hukuman sosial bagi Megawati. Tak berhenti di situ, banyak yang mulai mengaitkan sikap dingin Zehra Gunes, ikon klub Vakifbank, yang sebelumnya juga dikabarkan tidak setuju dengan nilai kontrak tinggi Megawati. Ada rumor yang beredar bahwa Zehra mendesak manajemen klub untuk membatalkan perekrutan Megawati karena dianggap mengancam popularitas dan posisi tawarnya di tim. Dan ketika Megawati akhirnya memilih Manisa, atmosfer kekecewaan berubah jadi tekanan balik yang masif. Sebagai atlet profesional, tindakan seperti ini tentu mencederai nilai fair play. Dunia olahraga seharusnya menjadi ruang inklusif, adil, dan terbuka untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau kebangsaan. Jika benar isu diskriminasi ini dibiarkan begitu saja, maka ini akan menjadi catatan kelam bagi dunia voli Turki, terutama bagi klub-klub besar yang selama ini disegani secara internasional. Namun, di balik semua tekanan itu, Megawati justru semakin bersinar. Popularitasnya melonjak tajam, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Sponsor berdatangan ke Manisa BBSK, media global mulai melirik kisah perjuangan Megawati, dan dukungan publik mengalir deras. Banyak yang menilai, inilah bukti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari klub besar atau status elit, tapi dari keberanian mengambil keputusan sulit dan tetap teguh di jalur yang benar. Vakifbank mungkin mulai menyesali kegagalan mereka, tidak hanya karena kehilangan talenta besar, tapi juga karena reputasi klub mulai dipertanyakan. Dalam dunia modern yang sangat sensitif terhadap isu diskriminasi, sikap diam bisa berarti pembiaran, dan pembiaran adalah bentuk dukungan terhadap ketidakadilan. Kini sorotan ada di tangan Federasi Voli Turki dan para petinggi liga. Akankah mereka membiarkan atmosfer tidak sehat ini terus berkembang, ataukah mereka akan bertindak tegas, membersihkan nama baik voli Turki, dan menunjukkan bahwa olahraga masih punya integritas? Satu hal yang pasti, Megawati telah mencetak sejarah, bukan hanya sebagai pemain Indonesia pertama di Liga Turki, tapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap diskriminasi, rasisme, dan ketidakadilan dalam dunia olahraga internasional.